Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali dalam program Healthy Corner, program TVmu yang dirancang untuk mendiskusikan tentang permasalahan kesehatan. Dan kali ini tentu tidak hanya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang telah kita diskusikan di awal-awal, tapi tentu hari ini kita akan lebih tajam daripada biasanya. Karena hari ini kita bertemu, kita kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa. Beliau yang pertama adalah Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf magister kesehatan. Beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan yang kedua beliau adalah Ustadz Ali Aulia LCM. Beliau adalah anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Direktur Mu'alimin. Kita sapa beliau berdua. Assalamualaikum Dr. Agus. Waalaikumsalam Mas Sehat, Dok? Putih. Alhamdulillah. Ini perjalanan terakhir di mana, Dok? Ini, Dok? Alhamdulillah. Dari mana? Luar apa daerah saja, Dok? Kalau dari Jakarta sudah beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini sudah mulai mengkarantina diri. Self isolasi ya, Dok? Iya, betul. Iya, tapi tetap sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Mon-monnya masih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Agus. Yeah. Dan yang kedua, beliau adalah Ustadz Ali Aulia. Assalamualaikum Ustadz Ali Aulia. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jogja saja? Jogja aja. Tidak kemana-mana? Tidak kemana-mana. Oke, baik. Ya, tapi saya kira Jogja sudah masuk golongan sekian provinsi yang harus diwaspadai di antara sekian provinsi yang lain. Baik, kita akan diskusi dengan beliau berdua di Healthy Corner pada kesempatan kali ini, dan kita akan ke Dr. Agus Taufikur Rahman dulu yang biasa disapa dengan Pak Agus. Pak Agus, kira-kira kemudian sejauh ini penyebaran COVID-19 ini seperti apa? Jadi kita tahu bahwa saat ini COVID-19 sudah menjadi pandemi. Jadi artinya memang sudah mengglobal gitu. Dan yang menarik mungkin bukan pada angka kematiannya, tetapi bahwa penyebaran virus ini termasuk luar biasa. Orang-orang penting bahkan menjadi bagian dari yang positif terkena virus ini. Beberapa tempat kepala negaranya, istri kepala pemerintahan, para menteri, termasuk juga di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan, menyepelekan, tetapi juga sekaligus tidak boleh panik. Tetap harus rasional menghadapi penyebaran virus yang luar biasa ini. Kalau kita lihat, corona sendiri ditemukan sekitar tahun 1960. Dan beberapa kali virus corona ini menyerang manusia, tapi yang paling terkenal Mas Budi itu 3 peristiwa itu. Jadi ketika corona ini dalam bentuk SARS di tahun 2002-2003 ya. Kemudian yang kedua, ketika corona ini menyerang dalam bentuk MERS, ketika itu tahun 2012 sampai 2013 kurang lebih. Dan yang terakhir ini novel corona 2019 yang penyakitnya kemudian kita kenal dengan COVID-19 itu. Dan ini tentunya kita semakin tahu seperti apa sebetulnya corona itu. Nah, khusus COVID-19 ini sampai saat ini kita tahu Indonesia sudah lebih dari 300. Sekian provinsi sudah terkena. Jakarta dan Banten mungkin menjadi provinsi yang sangat berat, tapi catatannya adalah kalau dulu kasus-kasus itu karena kasus impor, sekarang kita sudah transmisi lokal, sehingga kita harus semakin hati-hati. Itulah kenapa kita semua harus ambil bagian agar wabah COVID-19 ini bisa segera terkendali. Gitu Mas Budi. Nah, kalau kemudian kita hubungkan dengan Muhammadiyah, Pak Agus, dengan update yang sekarang per 19 Maret 2020, total 309, kemudian perawatan 269, sembuh 15 dan meninggal 25. Kalau kita hitung dengan perbandingan berarti sekitar 8%-an ini dibanding negara lain yang di bawahnya. Muhammadiyah sendiri mengambil peran apa dalam posisi ini? Ketika awal Maret Presiden mengumumkan 2 WNI yang mengalami positif corona. Kebetulan hari itu pimpinan pusat ketemu dengan Presiden. Profesor Haidar Nasir sudah mengatakan bahwa rumah sakit kita siap ambil peran untuk penanggulangan COVID-19 ini. Waktu itu beliau sampaikan 15 rumah sakit siap menjadi bagian dari negara ini untuk menjaga agar
masyarakat bisa terlayani dengan baik. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan analisa, 20 rumah sakit kita ikut ambil bagian dan beberapa telah merawat pasien-pasien, bahkan beberapa PDP masih dirawat di rumah sakit kita ini. Dan tentunya ini bagian dari peran Muhammadiyah untuk umat dan bangsa. Memang sejak awal kalau pelayanan kesehatan bagi Muhammadiyah ini, sejak awalnya memang spiritnya adalah PKO. PKO ini adalah penolong kesengsaraan umum. Maka ketika ada problem umum, Muhammadiyah harus ikut ambil bagian dari dakwah Muhammadiyah itu. Nah, saat ini rumah sakit itu telah kita siapkan, dan bahkan beberapa rumah sakit harus menambah ruang isolasinya karena di tempat tertentu mendapatkan kiriman pasien lebih dari kapasitas yang ada. Tapi ketika kita mau merujuk ke rujukan utama, ternyata di rujukan utama juga sedang penuh. Maka akhirnya rumah sakit kita yang harus menjadi tempat perawatan. Dan tentunya ini membutuhkan tidak hanya sumber daya manusia, tapi juga fasilitas pelayanan rumah sakit yang harus kita penuhi. Nah, beberapa rumah sakit itu termasuk di Jogja, ketiga-tiganya pernah merawat pasien PDP atau yang kita sebut pasien dalam pantauan itu. Tetapi di beberapa rumah sakit yang lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, ternyata juga punya pengalaman yang sama. Sehingga peran kita ini terus kita tingkatkan. Beberapa bahkan telah melakukan komunikasi bagaimana ketika wabah ini terus berkembang, pilihannya adalah menambah ruang perawatan yang memang disediakan untuk menangani pasien dengan COVID-19 ini. Demikian Pak Budi. Selain rumah sakit tentu ada majelis dan lembaga yang lain di Muhammadiyah. Lalu kemudian bagaimana Muhammadiyah mendorong agar majelis dan lembaga juga berkontribusi untuk bersama-sama dalam penanganan ini, Dr. Agus? Jadi Muhammadiyah ketika positif WNI diumumkan oleh pemerintah, Muhammadiyah terus mengambil kebijakan membentuk satgas khusus yang kita sebut dengan MCCC. Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan ini melibatkan lintas majelis, lembaga untuk menyusun kekuatan, dan dia memimpinkan seluruh program penanganan COVID-19 ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan menariknya, ketua MCCC ini sendiri sesuai dengan nama virusnya yang kita tunjuk adalah Dokter Corona itu. Nah, jadi beliau Dokter Corona sebagai ketua, kemudian didukung beberapa teman aktivis dari lintas majelis yang memang berperan dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Karena menanggulangi COVID-19 ini tidak hanya berbasis rumah sakit, lebih-lebih kepada di problem masyarakat itu akan lebih banyak lagi dan itu butuh sentuhan. Kita juga melibatkan majelis tarjih, majelis tabligh, karena nanti dalam kegiatan keagamaan, majelis tabligh dan majelis tarjih inilah yang memiliki otoritas di Muhammadiyah untuk membuat tuntunan, bimbingan, dan tentunya nanti MCC akan menyalurkan bimbingan-bimbingan itu. Dukungan dana juga selalu dilakukan, maka kita kerjasama juga dengan Lajismu dan berbagai pihak. Prinsipnya Muhammadiyah ingin berperan bersama-sama, seluruh komponen yang dimiliki Muhammadiyah terlibat dalam penanggulangan COVID-19 ini. Termasuk di pendidikan Pak Budi. Karena kita tahu sekian sekolah kita, sekian perguruan tinggi kita, itu juga harus menjadi bagian dari upaya pencegahan wabah COVID-19 ini. Ya, baik, menarik ini. Ketika tadi Dr. Agus menyinggung mengenai peran majelis tarjih. Ustadz Ali, jadi majelis tarjih ini salah satu yang punya peran sentral. Kira-kira bagaimana kemudian majelis tarjih mensikapi kondisi sedemikian rupa di Indonesia, terutama terkait perkembangan COVID yang tadi disampaikan oleh Dr. Agus. Kemudian apakah kemudian majelis tarjih secara internal sudah mulai melakukan mekanisme koordinasi secara internal untuk menyiapkan perencanaan-perencanaan keterlibatan dalam penanganan COVID ini, Ustadz Ali Aulia? Ya, yang pertama memang terkait dengan isu yang berkembang, termasuk juga dalamnya adalah kejadian saat ini yang berkembang, tentu sangat berefek sekali terkait dengan aspek ibadah.
apalagi pasca ya sekarang ini telah keluar fatwa dari MUI yang terkait dengan bagaimana ketentuan ibadah di rumah dan lain sebagainya. Ya memang secara resmi Majelis Tarjih juga secara khusus belum secara khusus menyampaikan fatwanya terkait dengan bagaimana ketentuan tuntunan terkait dengan situasi saat ini. Tapi yang pertama adalah tentu ya banyak berkembang di kalangan kita di Majelis Tarjih terkait dengan aspek yang dalam aspek kaidah-kaidah umumnya. Dalam arti yang pertama adalah mengedepankan aspek darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Artinya menutup yang merupakan sebuah kerusakan, kebahayaan itu harus lebih utama dibanding adanya sebuah kemaslahatan. Bahkan ad-daruratu tubihul mahdurat. Artinya pada situasi sekarang ini situasi yang memang dalam kedaruratan, maka tentu harus bisa membolehkan hal-hal yang semestinya biasa dilakukan. Termasuk juga di dalamnya adalah situasi-situasi dalam hal ibadah. Apakah ibadah itu berkaitan yang kira-kira dalam situasi sekarang ini mengarah pada upaya pencegahan, kan mencegah pada kerumunan massa. Maka dalam aktivitas keagamaan minimal kalau di kita di Muslim adalah sebagai contoh sholat Jumat dan lain sebagainya. Maka ketentuan-ketentuan itu perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencegah adanya kerusakan atau tertularnya wabah atau mencegah adanya kemadharatan yang lebih besar dibanding adanya sebuah tingkatan permasalahan kita atau menjalankan ibadah yang semestinya. Baik, Jadi, tapi saya kira nanti kita sambung lagi ya, Pak Ali. ya. Menarik tentang ibadah tentu masih banyak yang perlu kita akan diskusikan. Kita akan jeda dulu Dr. Agus. Baik, pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kita akan break terlebih dahulu. Dan saya kira semakin menarik diskusi kita, terutama terkait dengan peran Muhammadiyah secara terintegral dengan majelis dan lembaganya, kemudian bagaimana kemudian mekanisme pola keberibadahan yang nanti menjadi bagian dari yang akan dilakukan oleh para umat dan jamaah di Muhammadiyah secara khusus dan masyarakat secara umum. Kita akan kembali selepas yang satu ini.